Sahabat Guru Masa Depan Channel, kembali lagi bersama kami, Miss Fenty dan Bu Tias. Di konten kali ini membahas tentang STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Apa sih STEM itu? Dan bahasanya serem ya, Miss ya? Apa ini? Ya, apa sih implikasinya di sekolah dasar? Bagaimana? Apakah seseram dengan kalimat serem apa enggaknya? Kita sudah mengundang narasumber yang memang benar-benar kompeten karena beliau ini sudah mendapatkan penghargaan sebagai guru inspiratif nasional dengan membawakan STEM tersebut. Siapakah beliau? Kita simak video yang berikut ini. Ayo, Mi. Halo sahabat Guru Masa Depan Channel. Nah, kali ini kita udah bergabung dengan Pak Dani dari STEM Holic Community. Dari mana Bu Tias nih? Coba ceritakan. Atau mau sama Pak Dani langsung? Ya, Pak Dani yang memperkenalkan diri ya, Miss. Silakan Pak Dani. Baik, terima kasih Ibu Tias, Miss Fenty, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Hardani. Saya biasa dipanggil Dani begitu. Saya guru di SDN Tambegan, Bangkalan, Jawa Timur. Letaknya di Madura, Pulau Madura begitu. Luar biasa, tamu kita datang dari jauh ini, Miss. Ini orang pasti penasaran nih, teman-teman sahabat kita pasti penasaran apa sih STEM Holic itu atau STEM itu apa sih dan apa saja yang ada di dalamnya itu gitu. Silakan dijelaskan ya sama Bu. Sebelum menjelaskan, kita akan mendengarkan dulu sedikit cerita tentang diri Pak Dani, termasuk prestasi beliau yang sudah meraih penghargaan di tingkat nasional. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Bu Tias atas kesempatan, Miss Fenty, untuk berbagi di channel ini. Saya tidak begitu banyak punya prestasi Bapak Ibu. Yang kemarin kami mendapatkan apresiasi sebagai salah satu guru inspiratif di tingkat nasional di tahun 2020. Pada kegiatan itu kami mengangkat STEM sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang kami implementasikan dalam praktek kami di kelas dan kami kembangkan dalam sebuah komunitas. Hingga STEM inilah yang membawa kami mungkin menjadi salah satu yang diapresiasi. Istilah STEM itu sangat menarik Pak Dani, karena akhir-akhir ini kami sudah ramai membicarakan tentang STEM. Tetapi sesungguhnya STEM itu apa? Barangkali Pak Dani bisa menjelaskan lebih lanjut. Sebenarnya STEM ini sudah jauh hari ada atau masuk di Indonesia, mungkin di tahun 2018 sudah dikenalkan di beberapa kegiatan di event-event nasional, tetapi dalam perkembangannya STEM ini sangat lambat sekali berkembang di Indonesia, terutama di tingkat sekolah dasar. Kemudian apa sih STEM itu? Kemudian bagaimana implementasinya? STEM adalah suatu pendekatan, bisa dikatakan seperti itu, yang mengintegrasikan antara sains, teknologi, engineering, dan matematika. Jadi ada integrasi yang bermakna dari keempat disiplin keilmuan itu yang diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Sudah jelas ya, tapi untuk Pak Dani sendiri di daerahnya sendiri itu bagaimana perkembangannya? Kan tadi bilang katanya masih lambat ya untuk daerah-daerah lain. Untuk di sekitarnya pengimbasannya sendiri bagaimana? Sama mungkin di daerah-daerah lain, di daerah kami yang notabene adalah daerah yang bisa dikatakan jauh sulit dari informasi begitu berkaitan dengan perkembangan, dan ini sangat lambat sekali. Bahkan sampai sekarang pun kami berusaha mengimplementasikan, berusaha mendesiminasikan dan membuat teman-teman itu bisa memahami, dan melalui komunitas ini kami mulai merancang, mulai bergerak bagaimana STEM ini dapat diterapkan, karena bagi kami, menurut kami STEM ini sangat
sangat selaras dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah terhadap kompetensi anak didik kita di masa yang akan datang. Itu sebabnya Pak Dhani itu mendapat penghargaan ya, karena sebagai guru inspiratif, karena STEM ini karena jarang, tapi Bapak bisa mengangkatnya di nasional. Penerapan STEM di kelas itu tadi Pak, kan kalau melihat istilahnya kan sepertinya berat sekali ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Nah, terbayang tidak itu guru-guru sudah mendengar itu mungkin sudah kepalanya udah nyut-nyutan, makanan apa lagi pakai bahasa Inggris. Nah, bagaimana trik dan tips Pak Dhani membumikan STEM ini dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di kelas Pak? Barangkali Bapak nanti bisa menceritakan contoh-contoh penerapannya begitu Pak? Sebenarnya mungkin bahkan di zaman saya sudah mengenal STEM, tetapi STEM yang dimaksud adalah STEM sebagai suatu prakarya. Sehingga kita hanya membuat prakarya saja, misalnya contoh yang paling sederhana dulu kita bisa membuat kipas dari kertas, kemudian mobil-mobilan dari, mungkin zaman saya masih mobil-mobilan dari jeruk Bali ya Bu ya Mbak Nisbenti, jeruk Bali, kemudian ada perahu yang klotok itu yang pakai api ya. Itu banyak sekali sebenarnya, sangat dekat sekali dengan kita, tetapi karena guru-guru atau teman-teman kita masih belum memahami bagaimana mengintegrasikan keempat disiplin ilmu itu, sehingga yang terjadi akan menjadi suatu prakarya saja, sehingga delivery materi yang diharapkan dalam pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik dalam siswa. Teknik kami dalam upaya memperkenalkan STEM dan membuat STEM itu tidak seolah-olah hal yang dengan komputer, dengan sesuatu yang teknologi tinggi. Kita membuat suatu contoh-contoh dan praktek-praktek melalui webinar, misalnya dengan menggunakan tema STEM low cost. Artinya STEM low cost itu yang pertama kali dikemukakan oleh supervisor kami di Sekim, yaitu pembelajaran STEM dengan menggunakan biaya yang murah dengan bahan kertas. Misalnya kita bisa membuat tiang dari bahan kertas. Nah, integrasi sains, teknologi, engineering-nya apa? Misalnya kita mau membuat atau menggunakan proyek tiang jembatan, maka yang terjadi di situ integrasi, harus ada integrasi sains, matematika, engineering, dan matematika, engineering, sains, teknologi, engineering, dan matematika. Nah, sainsnya apa? Di situ ada proses berupa sifat bahan, sifat bentuk dari tiang itu sendiri, kemudian apabila diberikan gaya. Kemudian matematikanya adalah bisa bentuk-bentuk bangun. Nah, bentuk-bentuk bangun itu yang akan membedakan bagaimana kekuatannya nanti jika tiang itu bentuknya diberikan beban di atasnya. Masih banyak contoh lagi Ibu, misalnya untuk di kelas rendah, di kelas 2 kita bisa menggunakan bahan satu kertas A4 untuk membuat tali jembatan. Nah, tali jembatan itu kan menggunakan sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam prosesnya. Kemudian untuk kelas 2 bagaimana? Kita bisa menggunakan kompetensi dasar, karena mau tidak mau kita sebagai guru kita mengacu pada kompetensi dasar yang harus kita ajarkan kepada siswa. Salah satunya adalah dengan pengukuran. Kemudian sainsnya apa? Kita bisa menggunakan KD sifat bahan. Jadi nanti di dalam membuat tali dari jembatan itu, tali jembatan dari kertas itu, kita bisa menggunakan bagaimana pengaruhnya antara panjang tali, bentuk tali terhadap kekuatannya. Jadi benar-benar ada integrasinya. Kemudian bagaimana teknologi. Nah, khususnya di sekolah dasar, teknologi, bagaimana pengertian teknologi itu masih sangat sekali jarang diberikan kepada siswa. Padahal di era sekarang bahkan kita ya tidak bisa dipisahkan dari teknologi itu sendiri, sehingga pengenalan teknologi, bagaimana bentuk teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan produk itu yang harus kita kenalkan kepada siswa, bagaimana keterampilan mereka implementasikan berkaitan dengan sains dan matematika. STEM ini memang yang dijadikan Pak Dhani mendapat penghargaan sebagai guru inspiratif ini, Pak Dhani memunculkan apa gitu produk di STEM ini? Baik, terima kasih Mas Fenty. Sebenarnya
kami juga belum tahu kriterianya bagaimana tentang apresiasi untuk guru inspiratif ini, karena kami kemarin mengangkat komunitas. Tapi saya pernah menjadi pemenang ketiga di inovasi pembelajaran di tahun 2019. Kami juga mengangkat STEM. Nah, di STEM itu kami membuat miniatur rumah bebas banjir S20. Karena di daerah sekolah kami itu kalau musim hujan maka air laut dan air sungai itu tidak bisa ke laut karena lautnya pasang dan balik lagi ke rumah-rumah, sehingga akan merendam gitu. Sehingga tema ini yang kami angkat untuk membuat suatu proyek bagaimana siswa bisa berpikir kritis dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar. Jadi proyeknya adalah membuat miniatur bebas banjir. Konsepnya rumah apung dan rumah panggung. Jadi mengkombinasikan antara konteks budaya rumah panggung yang banyak sekali di Indonesia dan konsep rumah apung gitu, Pak Deswen. Jadi kalau melihat kontennya seperti itu, Pak, menurut penjelasan Bapak tadi, menyimak penjelasan Bapak tadi, apakah pembelajaran dengan metode pendekatan STEM ini bisa diberikan kepada seluruh peserta didik di dalam satu kelas itu, atau lebih baik dimasukkan ke dalam materi penguatan, misalnya untuk program pengayaan seperti itu? Kalau pendapat Pak Dhani bagaimana? Baik Bu Tias, ada beberapa hal sebelum kita melaksanakan pembelajaran STEM. Yang pertama, kita harus tahu kemampuan prasyarat anak didik kita, karena di dalam STEM sebelum pembelajaran kita harus tahu kemampuan prasyarat yang disyaratkan dalam pembelajaran STEM itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlu latihan, terutama bagi Bapak Ibu guru termasuk saya sendiri dalam menerapkan pembelajaran STEM, karena dari praktek kami teman-teman ujung-ujungnya nanti akan menjadi prakarya. Jadi karena kadang-kadang pola pembelajaran yang konvensional lah. Jadi nanti kalau anak-anak bingung nanti diajari gurunya itu, padahal di STEM itu murni pembelajaran dihandle oleh siswa. Jadi guru hanya sebagai fasilitator ya Pak, harusnya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya menyambung dari itu tadi, dari penjelasan Pak Dhani ya. Jadi kalau kondisi STEM-nya itu seperti itu, untuk mengadakan sebuah proses pembelajaran yang menggunakan metode pendekatan STEM, otomatis berbasis produk pembelajaran itu ya Pak ya. Nah, kalau berbasis produk berarti satu, kita butuh kompetensi guru yang handal, artinya guru tidak hanya sekedar bersuka di depan kelas untuk mengajar, tapi harus praktek dulu dong. Misalnya saya mau mengajarkan tentang mesin pengungkit misalnya, lever ya, mesin pengungkit. Kan nggak bisa saya langsung mengajarkan dulu, sekarang kita praktek, nggak bisa. Saya harus praktek dulu dong di rumah. Kalau nggak nanti anak-anak pasti gagal semua kan ya Pak. Bagaimana kiat-kiat Pak Dhani untuk mengatasi trik-trik yang seperti ini tadi, hambatan-hambatan kecil tentang kompetensi guru, kemudian waktu dan biaya untuk praktikum sendiri dulu sebelum dibawa ke kelas? Baik Ibu, ada beberapa persyaratan yang biasa kami lakukan di komunitas. Yang pertama, sebelum membuat proyek yang dilaksanakan di kelas, guru harus membuat terlebih dahulu, karena nanti akan bisa memperhitungkan kesulitan apa yang akan dialami siswa, kemudian bagaimana produk itu bisa enggak ke siswanya, karena di salah satu prinsip dalam pembelajaran STEM itu adalah menekankan relevansi. Artinya pembelajaran tidak boleh terlalu sulit untuk kategori umur mereka, juga tidak boleh terlalu mudah. Nanti kalau terlalu sulit mereka akan pusing, tetapi kalau terlalu mudah ya juga akan bosan begitu. Iya. Dan karena ini produk berbasis produk, nanti dalam mix pembelajarannya adalah PJBL dan PBL, jadi integrasi kedua model pembelajaran ini. Dan ya itu tadi, harus kalau memang dari kelas konvensional kita harus benar-benar melatih Ibu. Nanti akan menarik sekali jika akan muncul hal-hal yang baru. Misalnya saya sering sekali menjumpai anak didik saya yang di pembelajaran normal itu nilainya enggak di bawah gitu, tapi setelah
di pembelajaran yang kami lakukan, dia malah menjadi leader, menjadi pemimpin dari proyeknya, dan bahkan dia mampu mengkomunikasikan apa yang dilaksanakan di. Menarik sekali tadi Bapak memaparkan mengenai anak yang tadinya dianggap tidak kompeten, ternyata setelah dengan pendekatan STEM, anak ini malah jadi leader di kelas. Dia memberikan contoh, jadi sekaligus membuktikan bahwa antara kognitif dan psikomotorik itu bisa saling, ada yang dominan, ada yang tidak. Ada beberapa tantangan untuk anak-anak yang pandai dengan mengedepankan nilai. Di kelas kan ada anak-anak yang saya pengen nilainya tinggi, tetapi dia keterampilannya akan lebih seperti itu, sehingga kita harus mempunyai tips bagaimana membuat pembelajaran dalam kelompok itu adalah disamakan, artinya semua dalam kelompok itu mempunyai kemampuan. Jadi semuanya anak-anak perempuan yang kadang-kadang tidak suka bagian teknik, mereka akan tidak menjadi bagian teknik, tetapi mereka bisa menjadi konseptual, menjadi konseptor misalnya, membuat desainnya, karena di dalam tahapan STEM itu ada proses desainnya, Ibu. Jadi untuk desain biasanya untuk yang cewek-cewek yang pintar mendesain, yang ada seninya begitu. Sedangkan untuk yang cowoknya nanti bisa menjadi leader, menjadi eksekutor. Jadi perlu menekankan kepada anak didik kita bahwa nilai tentang kognitif itu kita agak abaikan sedikit begitu, tapi dalam prosesnya yang nanti kita harapkan bagi teman-teman yang benar-benar ingin menerapkan STEM adalah dari karangan-karangan atau dari karya-karya para penggedenya STEM gitu istilahnya, para seperti kami seperti Baby, kemudian Kapraro, kemudian ada Jolly, kemudian ada Vasquez, dan banyak lagi yang harus dapat digali dari itu. Tetapi yaitu tadi kita harus punya skill tambahan, yaitu keterampilan berbahasa Inggris. Nah, ini dapat kita cari di berbagai media di luar negeri begitu, Ibu. Kemudian selain itu kita bisa mencari referensi dari makalah-makalah, karena STEM ini banyak sekali makalah-makalah yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal di luar negeri, sehingga dapat kita adopsi. Untuk berkaitan dengan proyek-proyeknya, bagi teman-teman yang ingin mengadopsinya, ini di YouTube itu sudah banyak sekali, Bapak Ibu. Kemudian di Microsoft itu sebenarnya ada berkaitan dengan untuk Microsoft yang kita pakai itu ada beberapa. Tetapi jika teman-teman ingin benar-benar belajar tentang STEM, bisa bergabung dengan kami. Nanti kita ada seperti pelatihan begitu, Ibu. Jadi kita komunitas ini adalah pelatihan gratis, jadi akan kami bersamai sampai dengan menghasilkan produk. Di STEM Holy Community ini sudah 2 kegiatan, Mbak Miss Venti dan Bu Tias. Ada angkatan yang pertama dan yang kedua. Kemudian nanti di bulan Februari ini kita akan mengadakan pelatihan juga. Pesertanya sudah 430-an lebih gitulah, sekitar 450 itu dari seluruh di Indonesia, Miss Venti. Kami sudah mempunyai 14 koordinator wilayah di berbagai daerah di Indonesia. Nanti kedepannya kami akan mempunyai diharapkan akan dapat koordinator wilayah di setiap provinsi. Jadi ke depan di program kerja kami salah satunya adalah mempunyai perwakilan di 34 provinsi. Iya ya, sukses ya untuk yang penonton video ini. Channel Guru Masa Depan juga akan lebih tertarik lagi dan lebih banyak lagi komunitas, dan bertambah gitu ya komunitasnya, Pak Dani. Menarik sekali, dan sepertinya ini sangat menantang untuk segera diterapkan di proses pembelajaran kita, terutama selama pandemi berlangsung ini yang membutuhkan banyak keterampilan anak dibanding terlalu banyak kegiatan membaca dan tidak bergerak. Sesuai dengan kodrat anak, lahiriah anak itu adalah bergerak, tidak hanya duduk diam. Jadi STEM kami sangat merekomendasikan sahabat Guru Masa Depan Channel untuk segera mengimplementasikan di kelas masing-masing. Untuk lebih jelasnya, tunggu video kami selanjutnya mengenai bagaimana aplikasi STEM di dalam proses pembelajaran dan dalam implementasi mata pelajaran tertentu bersama narasumber kami yang luar biasa, Pak Hardani. Nah, sahabat Guru Masa Depan Channel, telah kita ikuti bersama paparan dari Pak Hardani yang akrab dipanggil dengan Pak Dani tentang STEM.
Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Maka tidak seseram singkatannya yang berbahasa Inggris dan terasa berat. STEM ini adalah metode pendekatan pembelajaran yang sangat fleksibel, utamanya di masa pandemi. Karena dengan STEM memungkinkan guru melaksanakan pembelajaran secara aktif, interaktif, dan produktif. Yaitu anak-anak dibiasakan bekerja secara konseptual dan terintegrasi antar mata pembelajaran dengan tidak melupakan pendekatan saintifik 5M. Nah, jangan lupa nantikan terus konten-konten kita selanjutnya yang pastinya menarik dengan narasumber yang hebat. Jangan lupa juga like, komen, dan share, juga subscribe channel ini, dan follow fanpage kita di Guru Masa Depan. Sampai jumpa lagi. Dadah! Dadah!